Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini di minggu pertama di bulan Mei, penuh dengan sukacita surgawi sebagai tema ibadah kita pada bulan ini. Kita patut bersyukur bagi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama berkumpul. Kami memberikan selamat datang kepada Bapak Ibu saudaraku terkasih, baik yang gedung serbaguna, baik yang menyaksikan ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Mari kita serahkan hati kita bagi Tuhan. Kita memerdahkan diri di hadapannya. Kita mau memuji muliakan Dia pada pagi hari ini. Tuhan, kalau harapanku, kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau memenuhi bait-Mu dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh Dia, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bukaku menghormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukaku akan Engkau. Kau sungguh tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat pernyataan-Mu ya Tuhan, yang begitu berkelimpahan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur ketika pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul ya Bapa. Kami boleh untuk membawa hati kami, untuk kami dapat memenuhi hadirat-Mu dengan pujian, memenuhi bait-Mu dengan pujian. Biar hadirat-Mu turun atas kami Tuhan Yesus. Bertatalah di atas pujian kami, penyembahan kami, karena kami kagum dan hormat akan Engkau, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah hadir dengan penuh kerendahan hati pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, yang sebentar lagi juga Tuhan akan menerima kebenaran firman-Mu. Kamu serahkan hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawa kebenaran firman-Mu. Kami serahkan juga hati kami, hati jemaat-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang menjeliki hati kami, bila kami juga menyiapkan hati kami yang terbaik. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Biar nama-Mu saja kami bermuliakan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih? Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, kami umat Tuhan mendengar panggilannya. Kita datang di sini mengenai firman Tuhan. Kita akan bangkit untuk menyatakan kemuliaannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan
Raja segala raja. Sekali lagi, mari kita semua melihat Tuhan, kita mendengarkan panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kaki kami. Kami akan terbang bersamamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopangku, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bagi Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Kita akan kembali nyanyikan pujian tema pada ibadah minggu ini. Tuhan harapanku, sepanjang waktu, ya juru selamatku berkatiku. Sepanjang waktu
Selamat berkatikan. Tuhan harapanku, Tuhan harapanku, selamanya. Godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku yang sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatilah. Tuhanlah harapanku yang sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Sekarang juru selamat berkatilah. kami undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membuka kitab kita. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sekali lagi, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan duduk, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih. Kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan edarkan persembahan. Kita akan menaikkan pujian kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan tanah yang bergelombang dan timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas bangun dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapa Surgawi, terima kasih karena Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh dapat menyembah Tuhan. Bahkan di saat ini kami boleh dapat memberikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan kepada kami untuk Tuhan di dalam persembahan kami, di dalam persembahan khusus kami, bahkan persembahan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menerima segala persembahan kami, dan biarlah kiranya Engkau yang akan terus
membawa kepada satu hal yang besar untuk kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkat melimpahkan atas kami, sehingga kami boleh dapat menikmati berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat-berkat secara rohani terjadi, tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah segala seru doa, persembahan kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati persembahanku. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Kita akan mempersiapkan hati kita yang berbagi Tuhan untuk dapat menerima kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Irwanto Sudibyo. Mari kita kembali menyiapkan hati kita. Hanya dekat kasih Bapa, maka jiwaku pun akan tentram, dan engkau akan menerima dengan sepenuh hati. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Jemaat kami undang untuk bagi berdiri. Kita akan kembali pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
terdekat sekalipun, Tuhan ini layak ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan ini layak ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, Tuhan ini layak ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami yakin Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau mengenal hati kami. Dan inilah rindu kami. Ketika kami sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan. Ketika Engkau selalu menjaga hati kami. Supaya kami memancarkan kehidupan kami di dalam Engkau. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami sungguh-sungguh berserah. Untuk boleh dapat melihat karya Tuhan. Melalui firman yang boleh kami dengar bersama-sama, sungguh-sungguh menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Karena di dalam dunia yang kami lalui, ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentunya kami memohon Engkau memberikan kemampuan bagi kami, menjaga hati kami, supaya kami tetap memancarkan kemuliaan-Mu. Inilah kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar? Kenapa luar biasa? Yesusku luar biasa hari ini tanggal 1 Mei ya. Jadi pasti tentunya sangat senang sekali karena ya THR turun ya. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian, ternyata Lebaran sudah diambang pintu. Besok hari Senin, hari Selasa, teman-teman kita di luar sana sudah merayakan hari raya Lebaran. Dan tentunya ini juga menjadi satu dampak bagi kita, bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dengan banyaknya mungkin wisata-wisata ataupun keluarga-keluarga yang mungkin datang dalam keluarga kita ataupun mungkin keluarga teman-teman kita. Selamat datang juga, mungkin saya baru mengenal ya, ada 4 hambanya yang boleh bersama-sama dengan kita. Boleh berdiri supaya kami bisa semakin mengenal Bapak, Ibu, adik-adik. Ya, senang sekali. Terima kasih, selamat datang, Tuhan berkati pengunjung ya. Ada satu lagi? Oke, senang sekali, selamat datang, Tuhan berkati. Silahkan kalau masih berada di Taman Safari, kita ada Safari Park Baptist Fellowship, ibadah di jam 8.15. Kalau hari Rabu jam 6 sore ada di tempat ini. Silahkan boleh join bersama-sama dengan kita. Baik, kita akan bersama-sama memulai firman Tuhan hari ini dengan satu tema, sebuah kebohongan.
Saya yakin kita tidak usah diajari, kita selalu bisa berkata bohong ya. Karena dunia ini panggung sandiwara, kata penyanyi ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dari kecil anak-anak kita sadar, kita tahu tidak pernah orang tuanya mengajarkan kebohongan, tetapi anak-anak kita juga sudah mulai biasa berbohong. Tidak jujur. Jujurlah padaku gitu ya. Ya ini sesungguhnya ya ada di sekitar kita, ada di antara kita, mungkin ada di tengah-tengah keluarga kita, ada di tengah-tengah situasi dan keadaan yang mungkin sangat-sangat menekan pada masa-masa sekarang ini. Sebuah kebohongan itu selalu ada dan senantiasa mewarnai kehidupan setiap manusia, baik itu orang yang percaya ataupun mungkin orang yang tidak percaya. Tetapi bagaimana kita masih tetap mampu berkata benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar? Itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada seorang yang bernama Benjamin Franklin. Bapak bangsa Amerika Serikat ini memiliki kata kutipan terkenal, yaitu separuh kebenaran terkadang merupakan kebohongan terbaik. Wah, sesuatu yang luar biasa ya. Sebuah kebenaran terkadang merupakan kebohongan terbaik. Dan ternyata kata-kata itu diduga turut dijadikan moto hidup bagi Benjamin Franklin, sehingga kebohongan itu tetap ada di dalam hidupnya. Menurut Liz Force, Benjamin Franklin diduga berbohong mengenai dirinya yang berhasil memahami petir dengan hanya bereksperimen menggunakan layang-layang. Menurut sejumlah ilmuwan, tindakan yang dilakukan Franklin merupakan sebuah keniscayaan dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu, sang duta besar pertama Amerika Serikat untuk Prancis itu ternyata juga andal menciptakan kebohongan dalam bidang jurnalisme. Tahun 1782 ia memproduksi sebuah koran palsu dengan berita yang berisi tentang penemuan kulit kepala di permukiman Indian Amerika. Sebuah kebohongan mewarnai Benjamin Franklin. Lalu ada juga satu cerita kisah tentang pemimpin tertinggi Gereja Vatikan memiliki moto hidup tujuan akhir menjadi justifikasi maksud kebohongan. Dan ternyata sang paus ini sangat mendalami moto ini. Sebelum pria bernama lengkap Rodrigo de Borgia itu diangkat sebagai paus Gereja Vatikan, dirinya sempat dirundung skandal memiliki 4 orang anak. Hasil hubungan gelapnya dengan Vanosa de Catanei. Ia menyangkal telah menjadi ayah dari keempat anak tersebut dengan melakukan sejumlah kebohongan. Pada tahun 1492 ketika dirinya diangkat menjadi pemimpin tertinggi Gereja Vatikan, de Borgia terpaksa mengakui status sebagai ayah dari keempat anak hasil hubungannya dengan Dei Catanei. Tak hanya itu saja, sejak ia diangkat sebagai paus, de Borgia juga dituding menjalin hubungan gelap dengan sejumlah perempuan lain. Hubungan tersebut menghasilkan 5 orang anak. Sebuah kebohongan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama-sama, siapa yang tidak pernah berbohong? Ada yang tidak pernah berbohong? Artinya sesungguhnya kita semua pernah berbohong. Saya pernah berbohong. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang tidak berbohong. Namun kenyataan yang terjadi bahwasanya sejak kecil tanpa diajari oleh siapapun, manusia selalu berbohong. Anak sudah bisa berbohong, bisa menipu orang tuanya, bisa menipu teman-temannya. Ketidakjujuran mewarnai kehidupan seorang anak. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia selalu mereka-reka yang tidak baik dan selalu menutupi dirinya sebagai seorang yang selalu benar dengan sebuah kebohongan. Mencuri, membela, bermain sandiwara, ingin mendapatkan keuntungan, banyak orang menggunakan kebohongan. Coba kalau kita bersama-sama melihat di pasar ya. Ketika kita belanja, wah ini untuk saya kecil, untuk saya besar atau seperti apa dan sebagainya. Ada banyak warna-warna tentang sebuah kebohongan, benar atau tidak kita tidak tahu. Tetapi itulah yang terjadi.
Pada saat dosa sudah merasuk kehidupan manusia, manusia yang bertabiat dosa itu akan melakukan berbagai cara dan sebagainya untuk membawa sebuah dosa terus ada di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika kita bersama-sama mencoba melihat cerita kebohongan prajurit Romawi, ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dalam sebuah kemenangan dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kubur, dia mengalahkan kematian. Di dalam Matius yang kita lihat bersama-sama dalam pasal 28 ayat yang 11 sampai dengan yang ke-15, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sementara kedua perempuan itu pergi memberitahu kami, sebagian dari tentara penjaga kuburan itu pergi ke kota dan melaporkan kepada imam-imam kepala tentang semua yang sudah terjadi. Maka para imam kepala segera mengadakan rapat dengan para pemimpin Yahudi dan mereka memutuskan untuk memberikan sejumlah besar uang suap kepada para penjaga itu dengan pesan, kalian harus menceritakan seperti ini. Murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri mayat Yesus ketika kami sedang tidur. Kalau gubernur mendengar cerita itu, kami akan berbicara padanya supaya kalian tidak dihukum. Mereka pun menerima uang suap itu dan menyebarkan cerita bohong seperti yang dipesankan kepada mereka. Sampai sekarang cerita bohong itu masih tersebar di kalangan orang-orang Yahudi, bahkan mungkin orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana sebuah kebohongan itu selalu terjadi? Ada 3 fakta penting ketika kita ingin melihat sebuah kebohongan selalu terjadi. Yang pertama adalah memberitakan kebenaran untuk menginformasikan yang benar dibuat tidak benar. Yang kedua, memutuskan ketidakbenaran dalam situasi yang tidak benar. Dan yang ketiga, menyampaikan ketidakbenaran dalam situasi yang tidak benar. Mari kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah memberitakan kebenaran untuk menginformasikan yang benar dibuat tidak benar. Di dalam ayat yang 11 tadi dikatakan, sementara perempuan itu pergi memberitahu kami, sebagian dari tentara penjaga kuburan itu pergi ke kota melaporkan kepada imam-imam kepala tentang semua yang terjadi. Kita menyadari bersama-sama, perempuan yang menyaksikan, yang melihat Tuhan Yesus Kristus bangkit, dia juga memberitahukan kepada siapa? Kepada prajurit-prajurit Romawi. Dia mendengarkan kepada prajurit Romawi, dan prajurit Romawi, penjaga-penjaga kubur itu melaporkan kepada imam-imam tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita bersama-sama melihat ayat yang ke-12, kita bisa merenungkan, mereka mengadakan rapat, akhirnya mereka memberitahukan supaya mereka menyampaikan sebuah kebohongan. Memberitakan kebenaran untuk menginformasikan yang benar dibuat tidak benar terjadi. Perempuan menyaksikan kebenaran, tentara penjaga menyampaikan tentang hal yang benar. Kebenaran memang haruslah mewarnai setiap pemberitaan tentang kebenaran, tetapi juga bisa kebenaran yang diinformasikan itu dibuatnya tidak benar. Namun kenyataan yang terjadi, sekali lagi, informasi yang diberitakan oleh perempuan itu direkayasa untuk hal-hal yang tidak benar. Bukankah mungkin itu bisa terjadi di dalam kehidupan manusia sekarang ini? Ketika kita menyaksikan hal-hal yang benar, ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang benar, kita menginformasikan, kita menyampaikan kepada orang-orang di luar sana sesuatu yang benar. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan orang yang menginformasikan tentang sesuatu yang benar itu, orang itu bisa merekayasa bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Tetapi mari kita bersama-sama menjalani kehidupan kita. Ketika kita menyaksikan, melihat tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang adalah benar, dan ketika kita menyampaikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu dengan benar, maka apapun yang terjadi, kebenaran pemberitaan kebenaran itu harus tetap disampaikan dalam situasi dan keadaan apapun. Walaupun mungkin orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan kita bisa saja merekayasa untuk boleh melakukan informasi-informasi yang mungkin tidak benar menurut kacamata orang
yang mendengar informasi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah pembelajaran bagi kita bersama-sama pada pagi hari ini. Di fakta yang pertama, sebuah kebohongan selalu bisa terjadi di saat orang yang memberitakan kebenaran menginformasikan yang benar, tetapi bisa dibuat tidak benar. Tetapi kita harus tetap memberitakan kebenaran yang benar-benar adalah benar. Yang kedua, kalau kita kembali melihat, tadi dikatakan ayat yang ke-12, maka para imam, sekali lagi para imam kepala yang memiliki kekuatan, yang memiliki kuasa untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan, mereka mengadakan rapat kepada para pemimpin-pemimpin Yahudi yang tidak percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Mereka memutuskan memberikan sejumlah besar uang suap kepada para penjaga itu. Sehingga saudara sekalian, ketika penjaga-penjaga itu menginformasikan sesuatu yang benar kepada para imam kepala, kepada pemimpin Yahudi, mereka berembuk, mereka rapat, akhirnya mereka memutuskan ketidakbenaran di dalam situasi yang tidak benar. Pemimpin-pemimpin Yahudi, para imam kepala tidak suka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka tidak suka, maka mereka akan melakukan segala sesuatu, segala upaya apapun yang dilakukan walaupun itu benar dalam situasi kehidupan daripada para imam dan pemimpin Yahudi yang tidak benar itu. Maka walaupun kembali sesuatu yang benar itu ada di dalamnya, orang-orang yang tidak suka tentang kebenaran itu akan tetap memutuskan ketidakbenaran dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang terbaik adalah memberikan uang suap untuk menutup mulut. Rapat antar pemimpin dengan berbagai cara dan metode bisa memutuskan apakah keputusan yang dibuat itu benar atau tidak benar. Dari berbagai pandangan yang terjadi, sekali lagi para pemimpin yang ada sangat berani memutuskan ketidakbenaran dengan cara yang tidak benar. Situasi yang sangat mencekam, situasi yang membuat frustasi orang dan menakutkan, juga bisa berdampak kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan pun bisa memutuskan yang tidak benar kalau itu dirasa memberikan keuntungan pribadi, lepas pribadi. Kita banyak melihat ketika kita ada di pengadilan, ada di luar sana, ketika berbagai konflik yang terjadi, bukan kebenaran yang bekerja, tetapi uang yang bekerja. Ada uang, orang benar bisa salah. Ada uang, orang salah bisa benar. Itu fakta, itu kenyataan di dalam dunia yang ada di sekitar kita. Tetapi pada masa lalu pun itu juga terjadi. Tetapi hari ini kembali Tuhan mengatakan kepada kita bersama-sama, selalu akan ada kebohongan kalau kita memberitakan kebenaran untuk menginformasikan yang benar dibuat tidak benar. Selalu akan ada kebohongan ketika memutuskan ketidakbenaran dalam situasi yang tidak benar. Di tengah-tengah situasi yang tidak benar apapun yang ada di dalam diri kita, mari kita tetap melakukan, memutuskan sikap yang benar dalam hidup kita. Karena Tuhan mau, Tuhan yang benar mau kita hidup benar. Jangan kembali masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan noda dan dosa. Yang ketiga, saudara, seperti ayat yang kita baca tadi, dengan pesan kalian harus menceritakan seperti ini. Murid-murid Yesus datang pada malam hari dan mencuri mayatnya ketika kami sedang tidur. Kalau gubernur mendengar cerita ini, kami akan berbicara padanya supaya kalian tidak dihukum. Mereka pun menerima uang suap itu, menyebarkan cerita bohong seperti yang dipesankan kepada mereka. Sampai sekarang cerita bohong itu masih tersebar di kalangan orang-orang Yahudi.
Kita bisa melihat bersama-sama ketika menyampaikan kebenaran kadang-kadang diintimidasi untuk berkata tidak benar. Seperti yang diwarnai oleh penjaga kubur. Ditakut-takutin kalau gubernur nanti bertanya gitu ya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Seperti kebohongan yang terjadi. Itulah sebabnya kalian harus menceritakan seperti ini. Murid-murid Yesus datang pada malam hari mencuri mayatnya ketika kami sedang tidur. Kebohongan bisa terjadi selalu mewarnai kehidupan setiap orang ketika setiap orang menyampaikan ketidakbenaran dalam situasi yang tidak benar. Kita sadar, kita tahu ada banyak situasi-situasi yang sulit yang bisa membuat kita melakukan hal yang tidak benar. Ada hal situasi-situasi yang bisa mencekam di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah perekonomian kita, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada di depan kita, bisa membuat kita tidak dapat menginformasikan sesuatu yang benar oleh karena ketakutan kita, oleh karena mungkin merasa malu ataupun hal-hal yang mungkin bisa terjadi yang mewarnai kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kalian harus menceritakan seperti ini. Sebuah cerita yang direkayasa, sebuah informasi yang harus dikatakan dalam sebuah kebohongan. Dan mungkin itu juga bisa terjadi ketika kita sedang ditekan oleh siapapun. Kita bisa mengatakan sebuah kebohongan. Pemberitaan tentang kebenaran selalu ditentang untuk menjadi informasi yang tidak benar. Rasanya kebohongan ini bisa dilakukan oleh setiap orang ketika setiap orang itu dalam situasi mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah penderitaan, hidupnya sangat memiliki beban-beban berat. Mereka bisa mengalami sebuah hal yang dilakukannya dalam sebuah kebohongan. Jadi sesungguhnya sangat riskan sekali di saat kita tidak hidup di dalam kebenaran. Sangat riskan sekali ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Pasti penyimpangan akan kebohongan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Tuhan kita selalu mengatakan apa yang benar. Di tengah-tengah kesulitan apapun, ketika dia harus diadili, dia harus mengatakan sesuatu yang benar. Bahkan sampai pada saat ketika dia harus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengatakan, inilah aku, lihatlah aku. Sebuah fakta kebenaran yang dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah situasi yang mencekam sekalipun. Dan tentunya ini juga harus ada di dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang mewarnai kehidupan kita, Tuhan mau kita tetap mengatakan yang sebenarnya. Katakanlah kebenaran, walaupun itu mungkin sulit dalam menghadapi situasi yang tidak baik. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, apakah kebohongan masih mewarnai hidup kita? Kemungkinan terburuk dalam hidup manusia adalah perkataan yang tidak benar. Apapun kondisi yang sedang kita alami, kebohongan bisa terjadi dalam hidup manusia pada umumnya dan juga pada kita pun bisa terjadi. Tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup yang dihidupi oleh firman Tuhan, hidup yang selalu memandang kepada kebenaran Kristus akan menjadi pemicu bagi kita semua untuk berkata benar dalam kondisi apapun, termasuk kondisi yang tidak benar. Mari kita semua, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian menghindari hal-hal yang bisa membuat kita bohong. Teruslah berkata benar dalam kondisi yang tidak benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah kita boleh meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita katakan kepada Tuhan kita dari hati nurani yang paling dalam, Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Masih adakah kebohongan dalam hidup kita? Kalau Tuhan Yesus Kristus ingin kalau kita hidup bagi Tuhan. Selama aku hidup, biarlah aku hidup bagi Tuhan. Apakah kita masih mau melakukan kebohongan-kebohongan dalam hidup kita? Memanipulasi diri untuk melakukan hal yang tidak berkenan, tidak benar di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebuah kebohongan selalu dan selalu akan terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya kita katakan tidak terhadap sebuah kebohongan. Walaupun mungkin ada kemungkinan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita yang sangat buruk sekalipun. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita supaya kita semua tetap melakukan hal yang benar, mengatakan hal yang benar dalam hidup kita.
Beranikah kita mengatakan tidak kepada kebohongan? Hari ini Tuhan mau mengubah hidup kita. Tuhan yang benar mau anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Berdoalah secara pribadi. Jikalau masih ada kebohongan, memohon ampun kepada Tuhan. Dan mulailah kehidupan yang baru. Tuhan, aku mau hidup untuk kebenaran. Tuhan, aku mau untuk meninggalkan segala kebohongan yang ada di dalam diri kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, dalam kondisi yang sangat mencekam, dalam kondisi yang sangat menekan, dalam kondisi yang mungkin ada orang-orang yang mengintimidasi kami, dalam kondisi mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kami, biarlah kami boleh berkata, Tuhan, kuatkan kami supaya kami tidak melakukan kebohongan. Karena hidup kami adalah hidup di dalam kebenaran. Karena Engkau adalah kebenaran. Biarlah itu boleh menjadi doa kita, respon kita pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga ketika kita keluar meninggalkan tempat ini, yang ada di dalam diri kita adalah hidup di dalam kebenaran, mengatakan hal yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan dan kami percayakan. Firman-Mu berhenti berkata-kata, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus menguasai hidup kami, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami boleh melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Segala hidup kami persembahkan segala pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa bagi pemerintahan kami bangsa Indonesia, Engkau berkati Pak Jokowi bersama dengan aparat yang terkait di dalam mengemban amanat rakyat, keadilan, kesentosaan, kesejahteraan, kemakmuran, kejujuran, semuanya ada dalam ranah bumi pertiwi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Keamanan, kenyamanan, kota kami, kota Bogor, kota Jakarta, kota Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat, DKI Jaya, Tuhan berkati. Terima kasih. Gereja-gereja yang sedang mengadakan ibadah Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Umat Baptis Indonesia Tuhan berkati. Bahkan Taman Safari Indonesia Tuhan terus berkati. Menjadi wahana, sarana bagi karya Tuhan, ciptaan Tuhan yang boleh dapat disaksikan oleh setiap pengunjung. Diberikan terus berkat berkelimpahan, mencukupkan segala kebutuhan. Kami percayakan dari owner, dari GM, bersama dengan seluruh staf pimpinan dan seluruh karyawan diberkati Tuhan. Flora, fauna, bahkan setiap aksi-aksi pertunjukan, show-show Tuhan memberkati, dijauhkan rancangan kecelakaan. Setiap permainan, bahkan setiap pengunjung yang ada, kiranya Tuhan memberkati supaya setiap pengunjung yang ada, mereka menikmati ciptaan Tuhan melalui Taman Safari Indonesia. Terima kasih Bapak. Bahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, Safari Park Baptist Fellowship di tempat ini, bersama dengan seluruh aktivitas yang boleh kami kerjakan, semuanya membangun diri kami. Seluruh karyawan boleh bersama-sama dengan kami untuk semakin dikuatkan iman kami, mengenal Tuhan kami secara sungguh, dan hidup berdasarkan kepada perkataan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin ada di antara kami, baik yang ada di Facebook, di YouTube, tempat ini yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit. Engkau Allah pengharapan kami. Engkau juga yang akan menguatkan, meneguhkan. Berikan campur tangan-Mu kepada kami semuanya, supaya pada akhirnya kami pun dapat merasakan kuasa Tuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di saat kami yang sakit. Bahkan beban-beban berat sekalipun, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah segala seru sembahyang kami di dalam ibadah kami. Dan akhirnya kami boleh mengakhiri dengan permohonan, Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus
menjadi berkat yang terbaik di dalam kehidupan saudara sekalian. Apapun yang saudara kerjakan diberikan keberhasilan dan keberuntungan, dijauhkan rancangan-rancangan kecelakaan, kuasa-kuasa apapun, saudara selalu diberkati dan saudara boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.